Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, beliau yang kami hormati Pak Kiai Haji Zikran Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian pada siang hari ini yakni kajian kitab Turutun Nasihin. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas. Untuk itu bagi para santri dan juga para jemaah yang nanti ingin bertanya seputar tema maupun di luar tema, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikran Abdullah. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian kitab Turutun Nasihin bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikran Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para kiai, para sepuh dan sepuh, dan para jamaah, para pendengar Radio Dais dengan memuliakan, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dengan memuliakan, dan para jamaah sholat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati, dan para santri Tahfidzul Quran MAJT TV dan Basnas MAJT dan Basnas yang kami muliakan. Pada malam ini, pada siang ini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan membaca suratul Ikhlas ma'al basmalah. Di halaman 280 ya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dari Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau beliau bersabda, man qara'a suratal ikhlasi marratan faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Barang siapa telah membaca suratul Ikhlas, yakni qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim, ya, dari basmalah ma'al basmalah sampai qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, sekali aja, faka'annama qara'a sulusal Qur'an, maka dia telah membaca sepertiga Quran, dari 10 juz ya. Man qara'aha marrataini fakana qara'a sulusail Qur'an. Barang siapa membaca suratul Ikhlas sampai 2 kali, marratain itu fakana qara'a sulusail Qur'an, maka ya dia membaca 2/3 Quran, jadi 20 juz. Subhanallah, luar biasa kehebatan surat Al-Ikhlas. Kemudian memang qara'aha salasa marratin fa akan nama qara'al Qur'ana kullahu.
Barang siapa telah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, ya, itu bagaimana dia telah kayak akan membaca Quran semuanya, Quran kullah. Wa man qara'a asyra marratin banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamro'a. Dan barang siapa membaca sampai 10 kali, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga dari yakut yang merah. Fil khabar, dalam satu khabar, ya, kalau sahabat, ya, man qara'a surat Al-Ikhlas, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas fil faraidi, dalam sesudah sholat fardu, beberapa fardu, maka ghafarallah. Khobar itu hadis, ya, kalau asar itu kalau sahabat, Allah akan mengampuni dosanya baginya dan kedua orang tuanya, dan bahkan Allah akan menghapus namanya dari Diwanil Asqiya, buku catatan yang golongan orang-orang celaka, dihapus Allah. Dan bahkan wakatabahu fi diwan suada, Allah akan menulisnya di buku catatan orang-orang yang beruntung. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala, dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi bahwa beliau bersabda, kuntu akhshal azaba ala ummati bil laili wan nahar. Aku mengkhawatirkan azab pada umatku malam dan siang. Khawatir betul aku pada umatku karena azab. Hatta ja'a Jibrilu, sehingga datang malaikat Jibril alaihissalam bi surati qul huwallahu ahad, dengan surah qul huwallahu ahad. Falamma alimtu, maka saya tahu, annallaha ta'ala la yu'adzibu ummati ba'da nuzuliha, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab pada umatku. Saya menjadi gembira sekali, tidak khawatir, karena Jibril itu, maka saya tahu bahwa maka Jibril tidak akan mengazab umatku sesudah turun ayat qul huwallahu ahad Allahu samad seterusnya. Karena apa? Di annaha, karena suratul Ikhlas itu, ya, surah itu Allahu ahad itu adalah nisbatullah, dan pertimbangan Allah Ta'ala. Man ta'ahada qira'ataha, barang siapa yang merawat bacaan suratul Ikhlas, tanasarul birru min ananis sama'i ala ra'sihi, maka akan bertabur, merontok semua, menaburkan kebaikan di puncaknya langit, atas kepala manusia tadi. Nah, dan turunlah wa nazat alaihil sakinatu, ya, kepalanya akan keturunan dari puncaknya itu, atas langit itu, menabur di atas kepala manusia yang merawat bacaan qul tadi, ditaburkan dengan kebaikan. Bahkan wa nazat alis sakinatu,
Kalau ikhlas bisa menurunkannya, bisa turun sakinah, ketenangan bagi orang tadi. Nazalat sakinatu alaih, ketenangan akan turun kepadanya. Rasa tenang, ujumi, senang, ayem. Wa tahasyatur rahmatu, dan rahmat akan menaunginya. Kalau orang kuno nungkepi. Fa yanzurullahu ta'ala ila qari'iha, maka Allah akan melihat orang membaca suratul Ikhlas tadi, pembaca tadi, fa yaghfiru lahu maghfiratan. Allah akan mengampuni dengan ampunan. Wala yu'adzibu abada, dan Allah tidak akan mengazab orang tadi saya mau membaca Quran merawat tadi selama-lamanya. Alhamdulillah, luar biasa kehebatan surat Al-Ikhlas bagi pembacanya. Wala yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tah, dan dia tidak minta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan memberinya. Tafsir Hanafi. Akhrajal Baihaqi an Abi Umamah al-Bahili annahu qala, telah dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Umamah al-Bahili, sesungguhnya beliau berkata, qala ata Jibril alis sunnah al-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa bitabuka. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika itu bitabuka, di dalam perang Tabuk, fi sab'ina alfan malaikati, dengan 70.000 dari malaikat. Masya Allah. Faqala Jibril alaihissalam, maka Jibril berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ishhad janazata Muawiyah, lihatlah jenazahnya Muawiyah. Akhirnya Nabi keluar, fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar, bahwa doa Jibril alaihi wasallam janahahu ala ardh, maka Jibril meletakkan sayapnya di atas bumi, fatawadhu'at, sehingga bumi tunduk hormat, hatta nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah melihat langsung dalam Madinah, ke Madinah. Kemudian wasalla ala Muawiyah, Nabi sholat untuk Muawiyah ma'a Jibril alaihi salatu wassalam, beserta malaikat Jibril wal malaikati, dan para malaikat. Ketika itu Rasulullah mensolati jenazah Muawiyah beserta Jibril dan para malaikat. Setelah melihat, menyaksikan di Madinah itu lewat sayapnya malaikat Jibril di atas bumi, sehingga bumi itu tunduk, sehingga Rasulullah bisa melihat langsung ke Madinah, dan Rasulullah mensolati Muawiyah beserta Jibril dan para malaikat. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ya Jibril, hei Jibril, bima balagha Muawiyatu hadhil martabat, sebab apa sampai Muawiyah sampai ke martabat, pangkat kedudukan yang seperti ini? Kok kenapa sampai ribuan malaikat mensolatinya? Kenapa kok sampai seperti itu? Faqala, maka malaikat Jibril
atas pertanyaan Rasulullah disebabkan apa Muawiyah kok sampai memperoleh martabat yang seperti ini, kedudukan yang seperti ini. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, biqiraatihi, karena Muawiyah membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, qaiman, berdiri beliau membaca, wa qaidan, dalam saat duduk beliau senantiasa membaca terus, wa raki'an, saat dia rukuk juga membaca Qur'an, wa masyian, bahkan sampai Muawiyah berjalan pun beliau tetap membaca surat Al-Ikhlas, sehingga bisa memperoleh martabat kedudukan yang luar biasa ini. Jibril menjawab kepada Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan bisa mampu melaksanakan kehebatan membaca suratul Ikhlas ini, sehingga wa wafiqni amalan bimarzidna ilman nafi'a wa mutawakkilan karima, fikni amalan sholihah, dan saya bisa diberi taufik bisa beramal soleh. Amin. Allahumma amin. Demikian, monggo kami persilakan untuk bertanya. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Pak Kiai Haji Zikran Abdullah, dan kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada pertanyaan mengenai penjelasan suratul Ikhlas. Monggo dari mas-mas santri, ada yang ingin bertanya dari jamaah? Mas Ibrahim mau bertanya? Baik, ada pertanyaan dari pendengar Pak Yai. Ya. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Zikron, perkenalkan saya Yanto, ingin izin bertanya, bagaimana pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari penjelasan suratul Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari Pak Yai? Itu. Terima kasih. Bagaimana apa? Apa pelajaran yang bisa diambil atau hikmah dari suratul Ikhlas yang dapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajaran yang kita ambil, yang diambil dari hikmah surat Al-Ikhlas ini luar biasa. Karena apa? Bahwa Allah adalah sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Ahad, tidak wahid. Beda kalau wahid. Wahid itu ada saniyah, salisah. Tapi kalau ahad tidak ada. Maha tunggal. Maha tunggal. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu Maha tunggal. Tidak ada kata dua, tidak ada tiga juga, apalagi tidak ada. Satu, Allah yang dimintai bantuan, pertolongan. Allah Somad. Allah tidak minta bantuan kepada kita, sama sekali tidak. Kita minta bantuan, dan Allah membantu semua makhluknya. Nah, yang terakhir, keempat, lalidu lam yulad, itu menunjukkan tentang keesaan Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada Tuhan dari unsur manusia ya yang beranak itu tidak sama sekali. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini kalau ada anak Tuhan itu sama sekali disalahkan oleh suratul Ikhlas ini, sehingga kita harus Allah Maha Tunggal dan Allah tidak beranak dan diperanakan. Dan tidak satupun seorang pun yang menyamai walam yakul lahu kufuwan ahad.
menyamai Allah, tidak ada. Tapi mukhalafatul hawadis beda dengan yang mahwadis. Demikian ini yang kita ambil dari suratul Ikhlas ini, sehingga menunjukkan keesaan Allah, kemanunggalan Allah, bahkan sampai menjawab ada Tuhan anak dan Tuhan Bapa dan sebagainya, terjawab di sini. Demikian Ustaz Harun yang kami sampaikan dengan doa monggo zukna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halal wa wasi'an thayyibah waqdi hawaijana wal akhirah tawil umurana wa sahih asadana kafir an sayyi'atina wa tam abrur idfa annal bala wal waba wal amru ta'ud wal fitan ma sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab Durrun Nasim pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.